Come on then, let's do it. But only because you're desperate. And take a shower. You smell. Hello guys, apa kabar kalian? Kembali lagi di sini bersama gue PD. Kali ini gue bakal ngebawain alur cerita film dengan judul Leap Year. Leap Year merupakan film Hollywood komedi romantis. Kisah ini berlatar belakang di Irlandia. Negara tersebut memiliki tradisi bahwa setiap 29 Februari yang disebut Leap Year, di mana para pria tidak boleh menolak lamaran wanita pada hari itu. Penasaran bagaimana alur cerita film ini? Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa subscribe dulu channel ini biar channel ini berkembang dan gue tambah semangat bikin video buat kalian. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke videonya. Cerita ini diawali oleh Anna, seorang penata gedung-gedung atau disebut juga agen properti, berpacaran dengan seorang dokter ahli jantung bernama Jeremy. Mereka berpacaran sudah 4 tahun. Karena berpacaran sudah lama serta merasa cocok dengan Jeremy, Anna ingin segera dilamar oleh kekasihnya itu. Namun Jeremy pun belum memberikan tanda akan melamarnya. Pada suatu siang, Anna yang baru selesai bekerja diajak oleh Jeremy untuk makan malam spesial berdua. Mendengar hal itu membuat Anna bahagia dan ditambah Jeremy mengatakan akan memberikan kejutan kepada Anna. Pada sore harinya, Anna bertemu dengan ayahnya di sebuah bar. Anna menceritakan bahwasannya dia akan dilamar oleh Jeremy nanti malam. Ayah Anna sangat senang karena telah lama ia ingin melihat Anna menikah serta segera memperoleh seorang cucu. Ayah Anna juga menyarankan kalau Jeremy tidak juga melamar, lebih baik Anna saja yang melamar Jeremy. Karena di kampung ayahnya di Irlandia ada tradisi perempuan yang melamar cowok pada tanggal 29 Februari. Anna mendengarkan ucapan ayahnya. Tak lama berselang, dia pamit kepada ayahnya agar bisa bersiap untuk acara makan malamnya bersama Jeremy. My girl, I'm finally gonna get some grandkids. Dad, I've got to... Berlanjut pada malam harinya, terlihat mereka telah duduk di meja makan restoran. Jeremy sangat berterima kasih kepada Anna karena selalu sabar dengan kesibukan Jeremy. Kemudian Jeremy mengeluarkan sebuah kotak kecil di sakunya dan memberikannya kepada Anna. Anna yang melihat kotak tersebut sangat senang karena ia merasa dia lagi dilamar oleh Jeremy. Namun betapa ngedropnya dia karena kotak itu bukan berisi cincin tunangan, melainkan hanya sebuah anting-anting. Anna sangat kecewa, namun apa daya, dia hanya bisa memendam di dalam hatinya. Tak berselang lama, HP-nya Jeremy pun berbunyi. Rupanya ada telepon dari rumah sakit. Jeremy harus segera kembali ke rumah sakit. Dengan meminta maaf, Jeremy pun meninggalkan tempat makan mereka. Tengah malamnya, saat Anna akan tidur, dia teringat dengan perkataan ayahnya pada sore hari tadi. Dia berpikir bahwa harusnya dia saja yang melamar sang kekasihnya itu. Dia mulai mencari info di PC-nya tentang perayaan Leap Year di Irlandia. Anna pun siap untuk melakukannya. Singkat cerita, Anna pun memutuskan untuk berangkat ke Dublin, ibu kota Irlandia. Kebetulan kekasihnya Jeremy juga berada di sana untuk keperluan pekerjaan. Terlihat Anna sedang berada di pesawat, namun cuaca buruk terjadi saat pilot pesawat menyatakan pendaratan akan dilakukan di negara Wales, yaitu negara tetangganya Irlandia. Hal itu membuat Anna bingung karena tanggal 29 Februari semakin dekat. No, we can't land in Wales. At least we're landing. Yes. Sesaat setelah mendarat di Wales, Anna menanyakan ke petugas bandara agar secepatnya dia bisa diterbangkan lagi ke Irlandia. Namun petugas mengatakan semua penerbangan akan ditutup sampai besok. Anna semakin kecewa mendengar hal itu. Dia kemudian mencari alternatif lain dengan bus dan kapal feri. Namun sayangnya, setelah sampai di pelabuhan, kapal juga ditunda keberangkatannya karena badai yang masih kuat dan membuat gelombang yang begitu tinggi. Nah, di sini Anna menemukan kapal kecil yang mau berangkat ke Irlandia. Tetapi karena gelombang yang kuat membuat kapten kapal menyerah dan menepi di sebuah desa kecil yang bernama Dingle.
Sesampainya di pulau kecil tersebut, Anna menemukan sebuah bar kecil. Kemudian ia masuk dan menanyakan kepada pemilik bar bagaimana caranya berangkat ke Dublin dari sini. Di sini dia berkenalan dengan sang pemilik bar. Karena hari sudah larut malam, Anna pun menginap di penginapan milik Declan tersebut. Di keesokan harinya, Anna meminta bantuan kepada Declan. Ia sedikit jengkel dengan Declan karena mengejeknya. Awalnya Declan tidak mau mengantar Anna, tetapi Declan terlilit hutang dan harus membayar secepatnya. Makanya dia menerima untuk mengantarkan Anna dengan uang yang cukup untuk membayarkan hutangnya. Let's do it. But only because you're desperate. I'll drive you to Dublin. Akhirnya Anna dan Declan pun berangkat menggunakan mobil tua milik Declan. Di perjalanan, mereka terus bertengkar karena perbedaan dari kepribadian mereka. Declan seorang yang sarkastik, sedangkan Anna seorang yang banyak bicara. Sepertinya mereka tidak cocok satu sama lain. Lalu tiba-tiba mereka berhenti karena di depan mereka ada sekumpulan sapi yang menghalangi jalan. Declan dengan santai duduk di dekat sapi, menunggu sapi tersebut pergi dengan sendirinya. Aren't you going to do something? Namun, Anna yang terburu-buru berusaha mengusir sapi-sapi itu agar segera menyingkir di jalanan. Tak selang berapa lama, akhirnya sekumpulan sapi itu menyingkir dari jalanan. Anna lalu kembali ke mobil dan duduk di kap depan mobil. Namun mobil yang sudah tua tersebut malah meluncur ke belakang karena jalanan yang menurun. Mereka mengejar mobil tersebut dan berusaha menghentikannya. Karena mobil tersebut mundur terlalu kencang, mobil tersebut akhirnya jatuh ke sungai. Karena kejadian itu, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. And we'll be in Dublin in no time. Just cool the jets, would you? Saat mereka sedang berjalan, lewatlah sebuah mobil. Anna pun yang melihat mobil itu berusaha menghentikan mobil itu dengan meminta tumpangan ke Dublin. Sang sopir pun turun dan berniat membantu Anna. Tapi Declan pun melarang Anna agar tidak ikut bersama pria itu. Anna pun tidak mendengar kata Declan. Sopir itu lalu memasukkan koper Anna ke dalam mobilnya. Sesudah itu langsung tancap gas meninggalkan Anna dan Declan. Ternyata mereka yang ada di mobil tersebut merupakan pencuri. Singkat cerita, setelah perjalanan yang cukup melelahkan, sampailah mereka di sebuah bar. Mereka memutuskan masuk ke dalam bar. Anna melihat para pencuri kopernya juga berada di dalam bar itu. Anna lalu menghampiri pencuri tersebut untuk meminta kopernya dikembalikan. Declan berhasil mengalahkan pencuri dan membuat mereka kabur meninggalkan bar tersebut. Koper Anna pun kembali dengan selamat. Kemudian mereka melanjutkan perjalanannya. Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, mereka sampai di sebuah stasiun kereta api. Anna langsung saja memesan tiket kereta api menuju Dublin. Namun mereka harus menunggu karena kereta api akan sampai sekitar 3 jam lagi. Untuk mengisi waktu luang, Declan mengajak Anna untuk pergi ke kastil yang berada dekat dengan stasiun tersebut. Mereka berjalan menuju kastil itu sambil menanjak. Declan pun bercerita tentang kisah kastil tersebut. Hundreds of years ago, there was this beautiful girl called. Sesampainya di atas, mereka terkesima akan pemandangan yang mereka lihat dari atas kastil itu. Keasikan menikmati pemandangan di atas, tiba-tiba kereta pun telah sampai di stasiun. Melihat hal itu, mereka menjadi terburu-buru untuk turun menuju kembali ke stasiun. Karena dalam kondisi hujan, membuat Anna yang sedang berlari tergelincir dan jatuh sambil berguling sampai ke bawah. Walaupun begitu, mereka tetap melanjutkan pergi ke stasiun. Namun, sesampainya di stasiun, kereta api tersebut telah pergi meninggalkan mereka. Aduh, kasihan. Petugas stasiun merasa iba dan menawarkan penginapan untuk bermalam di kota itu, di mana penginapan tersebut merupakan milik petugas stasiun itu. Sesampainya di penginapan, mereka pun terkejut karena penginapan tersebut dikhususkan untuk pasangan yang sudah menikah. Akhirnya mereka berdua berpura-pura sudah menikah agar bisa menginap. Setelah masuk ke kamar, mereka melakukan undian siapa yang tidur di kasur dan tidur di kamar mandi. Declan pun menipu Anna agar bisa tidur di kasur tersebut. Anna yang sudah gerah mandi malam itu. Karena kamar mandinya hanya ditutupi oleh kain, Declan dapat melihat bayangan Anna yang sedang mandi. Terlihat
menekuk tubuh indahnya Anna yang membuat Declan senyum-senyum sendiri. Di keesokan harinya, pemilik penginapan berencana membuat makanan untuk nanti malam. Declan yang jago masak mengusulkan agar dia dan Anna yang membuat masakan untuk malam nanti. Mereka mengumpulkan bahan-bahan makanan. Setelah itu, mereka mulai memasak. Terlihat Anna dan Declan menikmati kegiatan masak bersama mereka. Nah, pada malam harinya, mereka duduk di meja makan. Di situ ada pemilik penginapan dan istrinya. Lalu ada Anna dan Declan, serta pasangan dari Italia. Lalu di saat makan, pemilik penginapan berciuman dengan istrinya. Hal itu juga dilakukan oleh pasangan Italia. Well, come on then, son. Namun, pada saat giliran Anna dan Declan, mereka mencari cara agar tidak berciuman satu sama lain. Tetapi karena paksaan dari pemilik penginapan agar semua yakin kalau mereka juga telah menikah, lalu Declan dan Anna berciuman pada malam itu. Mereka saling menikmatinya. Pada tengah malam, giliran Declan tidur di kamar mandi. Karena merasa kamar mandi terlalu basah, dia memohon agar bisa tidur di sebelah Anna. Anna pun mempersilahkan untuk tidur di sebelahnya. Di saat mereka akan tertidur, mereka merasakan hal yang sama. Malam itu mereka saling menatap dan ingin segera wik-wik. Namun tiba-tiba mereka sadar dan mengurungkan niatnya tersebut. Pada pagi harinya, di saat mereka ingin pergi meninggalkan penginapan, mereka diberitahu oleh pemilik penginapan bahwa tidak ada kereta api yang berangkat pada hari Minggu. Sontak saja Anna kaget karena waktunya sudah semakin dekat dan harus secepatnya pergi ke Dublin. Akhirnya mereka memutuskan untuk naik bus saja. Di tengah perjalanan, tiba-tiba terjadi hujan es. Mereka yang kehujanan tersebut memutuskan untuk berteduh di sebuah gereja. Namun pada saat mereka membuka bangunan tersebut, ternyata sedang berlangsung acara pernikahan. Mereka pun jadi mengikuti acara tersebut. Mereka juga dijanjikan diantar ke terminal setelah acara pernikahan selesai. It's Lord. Malam harinya, acara berlanjut dengan berdansa. Declan pun mengajak Anna untuk berdansa dengannya. Anna pun menyetujui ajakan Declan dan ikut dansa bersama. Pada saat berdansa, Anna yang sedang berputar mengikuti musik yang semakin cepat, tanpa sengaja sepatunya pun lepas dan mengenai sang pengantin wanita. Karena merasa menjadi pengganggu di pesta tersebut, mereka pun akhirnya memutuskan pergi ke terminal dengan jalan kaki. Mereka lalu beristirahat di pinggir terminal untuk menunggu bis yang akan berangkat. God, you're alone. Monsieur, please. Don't worry about Louis. I'll get it. Pada pagi hari, mereka pun berangkat ke Dublin. Lalu sampailah mereka di Dublin. Anna yang meminta bantuan kepada Declan membayarkan uangnya kepada Declan. Namun Declan menolaknya. Kemudian Declan pun pamit kepada Anna karena tugasnya telah selesai. Namun kelihatan mereka sulit berpisah satu sama lain. Saat Declan berbalik dan ingin memeluk Anna, tiba-tiba Jeremy datang menemui Anna. Anna berkata bahwa Declan yang telah mengantarnya sampai ke Dublin. Mendengar hal itu, Jeremy mengucapkan terima kasih kepada Declan. Jeremy pun memeluk Anna yang sudah rindu sekali kepada Anna. Kemudian di saat itu juga ia berlutut untuk melamar Anna. Anna pun menerima lamaran tersebut meski merasa tidak enak kepada Declan. Will you marry me? Singkat cerita, Declan pun kembali ke barnya dan berusaha untuk segera melunasi hutangnya. Di sisi lain, Anna pun menjalani kehidupannya dengan Jeremy. Namun pertunangan Anna dan Jeremy tidak berjalan mulus karena Jeremy hanya memanfaatkan status pernikahan nanti untuk mendapatkan keuntungan pada bisnisnya. Anna yang mengetahui hal itu memutuskan untuk pergi meninggalkan Jeremy dengan perasaan kecewa. Akhirnya Anna memutuskan untuk kembali ke Dingle untuk bertemu dengan Declan. Sesampainya di sana, Anna memutuskan untuk memberikan cincin dan melamar Declan. Namun Declan hanya terdiam dan pergi menjauh dari Anna. Anna yang merasa sedih dan malu karena merasa lamarannya ditolak, memutuskan untuk segera pergi meninggalkan bar itu. Ia pun pergi menyendiri di tepi tebing. Tiba-tiba Declan pun datang dan dia bertanya kenapa Anna meninggalkan barnya tersebut. Anna pun menjawab dengan kesal. Ia mengira Declan
menolak lamarannya. Ternyata Declan pergi tadi untuk mengambil cincin. Lalu sekarang gantian, Declan yang berlutut untuk melamar Anna. Anna pun senang dan terharu menerima lamaran tersebut. Yes. Yes, I will. Dan tamat. Ending yang biasa aja. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa tinggalin like, komen, dan subscribe-nya. Aktifin tombol loncengnya juga. Share juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye.